masalahnya kalau diinfakkan, Ya. bahasanya infak. Kok Pak RT dibantu? Barangkali nasionalis kurang paham. Mbok Pak Masud, Pak RT dibantu Pak. Sekarang kita diskusi dulu sama jenengan. Ini total yang barusan kita cerita ada 1.400 KK ya Pak, kurang lebih ya, Di Rawakembu. Kurang lebih ya Pak. kurang lebih. Nah sekarang berapa sih jumlah penerima bantuan? Tadi Pak Rangkat tadi menyebutkan yang BST ini ada 219, betul ya? BST. Ya yang dari Kemensos, Ya. Dinsos nih. Terus BPNT Pak, yang pangan 200.000 kali 9 ini ada berapa? Yang kabupaten apa yang Bukan yang provinsi? yang Ewarung. Hewan berapa? Nah inilah tidak transparannya. Kita Warung itu 35. perluasan itu mesti 35. perluasannya. Sebentar. Reguler. Kira-kira nggak apa-apa Pak kira-kira. Enggak, itu 35 warung yang keluar pertama dari kabupaten itu. Kabupaten namanya JKS Kabupaten Ya, Pak, yang kalau- 150. Nah, di sini 72. Itu 72 betul. Terus yang BPNT berarti 35. 35. Yang reguler yang sebelumnya data ini dari TKS kecamatan juga. Ini yang agak semrawut. Jumlahnya berapa sih? Paham ya? PKH Pak ada berapa? Kode PKH sekitar 500-an. Oh, bukan deh kok. PKH berapa sih? Ya itu saya kurang tahu. JKS provinsi Pak. Provinsi 42. Baru Iya. 42, 120, 42, 72, 35, 219 yang kurang BPNT reguler sama PKH. Kalau penggawa desa nggak tahu sama dengan ya inilah RT. ya. Ya, karena mereka tahunya kalau mulai aku diwakili untuk RT ini mendaftarkan BLT. Padahal ada 6 ya, bahkan 7 yang terakhir dari kelompok tani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelompok tani. Mestinya dana ini menyerap 80% rakyat. Nggak Saya sampai 80%. Oh, ada PKH-nya. saya yakin ya. Cuman pemerataan di sini yang kurang birokrasi, kurang sistematis. Nah begitulah negara kita. Makanya saya nggak menyalahkan dengan pejabat politis. Ya. Data itu datang sebelum jenengan Betul. mungkin. Ya. Ya. Saya kemarin barusan bercerita tentang TKSK, bagaimana dia mendapatkan data satu orang tok Pak 14 kelurahan desa. Mbak Sopo kayak satu ya. PKH-nya ada 6. Nah, saya sosialisasi di situ tentang penerima manfaat ini kacau balau semua. Kalau yang Ibu Yuni aja sosialisasinya nggak matang, yang di bawahnya nggak matang. Kalau yang bawahnya ini dilarani, bawahnya ngelarani dulu ya Pak. Secara otomatis. Tapi kami tidak niat melarang. Ini sebatas norma Pak. Ya. Makanya dari norma-norma ini ingat aturan yang pertama dibuat sebelum undang-undang jauh, norma dulu toh Pak. Rawakembu nek jam 12 pokoknya portalnya tutup. Norma enggak? Norma dulu. Karena wong santri kabeh. Ya pas kebetulan agak lama adik sepupu saya Pak Basuki di Kapolsek Wonogiri. Mungkin dengan tahu. Ya. Sekarang sudah turun. Nek karo aku Adi karena anaknya adik bapak. Ya
ini norma-norma ini kok pada semrawut ini penyuluhannya, sosialisasinya mesti amburadul, makanya saya tanya ini. Kami Sakdermo di sini menjadi akhirnya penyuluh yang kedua. Jangan sampai carut marut ini Iya. Bu Sri Mulyani mengatakan alhamdulillah ini tahun depan masih banyak lagi. Sri Mulyani loh. Iya. Berarti besok ini jangan sampai kacau. Ini besok kacau hukum. Oke. Nah, Sakdermo tadi pesan Ini luar biasa masukan jenengan. Artinya ke depan saya pun harus hafal PKH-nya yang ada di Roko beberapa Pak. Justru dengan jurnal bantuan ini untuk bisa mengetahui yang di luar seringnya komunikasi dengan Pak Lurah. Contoh ini para kelompok ya Pak Ya. ya. Mudah-mudahan kami nggak menemukan rekening kosong atau rekening yang dipegang oleh para ketua. Artinya kan tongkat kendali di sini kan panjenengan. Kenapa para desa yang lain memasang ini? Karena untuk memantau PKH dan BPN itu. Yang terkadang prakteknya di lapangan itu mereka mengendalikan total dan ada bahasa administrasi. Jadi kemudian rekening tak cekel aku kabeh, mau begitu pencairan sampean moro, tapi ono admin. Dan saya bisa menemukan itu mungkin di tempat lain ini juga di sini. Nah, kadang saya berpikir seperti ini dengan para pengambil kebijakan seperti kami dengan kepala desa kan untuk menganulir bersama Pak. Ayo pantau bareng-bareng. Ya. Artian ini kantor publik, kantor masyarakat bersama. Ya. Siapapun tamu yang di sini bisa melihat bukti keterbukaan desa sini berada di publik. Hanya itu, Pak. Ya. Untuk catatan Mas. Ini luar biasa perbedaannya. Ya memang pekerjaan kami seperti itu, Pak. Pemantau dan kontrol sosial. Ya. Artian Terus terang awalnya dari cakrawala datang itu saya juga kaget. Wong kita tidak ada masalah, ujuk-ujuk ono masalah. Di luar perkiraan, Pak ya. Setahu saya Wong Nyun Sewu saya Musdasu. Sebelum itu saya juga mengumpulkan pembentukan petugas COVID itu juga ada informasi akan ada bantuan yang ambil seperti ini sudah saya sampaikan. Yang kami undang itu bukan hanya RDR tapi juga tokoh masyarakat. Semua lapisan, Pak ya. Betul. tapi non sewu banyak yang tidak paham tentang semua bantuan ini. Bisa jadi. Kalau mereka ditransparansikan, tidak ada ide kreatif yang menyesatkan, kreatif tapi menyesatkan dalam hal birokrasi. Coba dengan data dari BST. Pertama bantuan teko langsung grade gitu, wong-wong sing oleh. Sabar, untuk kowe nek oleh kan gitu. Atau dari pertama bantuan aja sudah ditata rapi, belum dibagikan. Ya mungkin ngeten Pak, barangkali untuk sekarang dengan Diko enak Pak ya maksudnya ya. Sekarang awalnya kita ada informasi mengajukan nama-nama yang pantas untuk mendapatkan kita. Ternyata yang keluar gitu. Nah itu yang bikin akhirnya masyarakat kacau artinya lu Sering dijapri warga nggak Pak Lurah? Sering dijapri warga nggak Pak Lurah? Kok orang itu? Oh enggak itu aja, orangnya datang. Oh. Ternyata akhirnya dapat juga akhirnya. Makanya dong sing ngene wis ora ono wong komplain. Nah, termasuk jurnal penerimaan bantuan yang saya lihatkan tadi itu kan itu dalam proses dan belum penetapan ya Pak ya. Artian kalau untuk desa sudah mengajukan dari beberapa nama, ternyata yang muncul lain, ya print outnya nanti tinggal diganti saja. Tapi MMT dari beberapa kolom yang saya tunjukkan tadi itu masih tetap, hanya ada kategori perubahan. Jadi Bu, jangan boleh meturin yang iki, Bu sing. Tapi informasi yang itu memang terlambat. Artinya begini, ketika saya menyampaikan bahwa yang kita ajukan ini, lalu yang pertama keluar adalah yang dari warung itu dulu, PPRT dulu, 35. Itu RT sudah bingung, aduh Pak, Agus kadung data dan data yang keluar berbeda. Ya saya tidak bisa ngomong ini dari sananya keluar 35 ya warung. Ternyata kabupatennya keluar alhamdulillah terus sampai sekarang saling menutup ya Pak ya, mengcover ya. Makanya
Ya ujian saya pertama kali jadi kepala desa. Jadi kadang jenengan ini bapak dari anak-anak yang itu Pak. Betul. Artian bisa jadi kebijakan itu jenengan ketika jenengan diparingi yang lebih atasnya kan untuk berbagi. Iya. Tapi kesalahan untuk berbagi ini jangan di-create kreatif tapi tidak ada payung hukum. Biar masyarakat yang tidak menerima manfaat ini menjadi contoh, mereka bersuara. Suaranya ke jenengan tertulis, jenengan ke TKSK kecamatan tertulis, TKSK kecamatan tertulis ke Kemensos, Ya. Dinas Sosial. Yang birokrasi catatan carut marut ini kan yang sebelah kiri ya Pak ya. Ini awalnya kan di BST. Ini carut marut, ditambah lagi BPNT. Nah, BPNT ini yang reguler saja, yang perluasan benar. Kalau ini ada pos, ada bank, apa pos ya, ada bank. Ini penerima manfaatnya rahasia. Ya. Reguler rahasia. Yang perluasan ini ide dari desa. Yang ketiga PKH. Nah PKH ini juga carut marut sebelah kiri semua nih. Datanya ini semuanya ini dari TKSK. Ya. Lah bagaimana ini di-create? Kami sudah membicarakan di level kabupaten nanti. Karena apa? Masa perluasan setahun lagi ini di 2021. Nah, PKH kemudian JKS. Nah, JKS kabupaten ini baru kreativitas desa. Oke. JKS provinsi kreativitas desa. Oke. Nah, BLT yang terakhir kreativitas desa. Kalau yang 4 ini persis nggak ada masalah, kan tinggal yang ini Pak. Nah yang ini kami minta dengan buat catatan. Dengan apa? Dengan transparansi. Ya. Transparansi, ini penerima BST siapa, ini BPNT siapa. Nah nama-nama ini keresum. Ini hampir 60% desa tidak memunculkan ini. Yeah. Ada apa? saya salahkan PND, kata PND sudah. Edarannya ada. Edarannya juga ada. Iya. Dengan Apa yang coba tanyakan ke desa-desa masing-masing. mungkin Bilangnya apa begitu, yang Pak. keliru kok. Masa kalah sama desa Pucuk Gunung Pak. Ya. Pucuk Gunung saja kecamatannya jual sekali. Saya kemarin wawancara Dan dengan mungkin Pak Camat ini. Pucuk Gunung lebih pinter. Ada yang sana kan mungkin kalau informasi kan bukan masalah sentral di kota atau di pojok gunung ya, Pak, ya. Betul. Mereka belajar itu mengikuti karena kajian sudah memulai itu Pak. Jadi, terus di Petung Priyono juga. Nah ini Paninggaran yang PMD-nya agak keras saja tahun terang-terang begitu. Karena apa? Ini desa-desa mengambil kebijakan ini seolah-olah tidak ada masalah, tapi untuk paparan untuk publiknya tidak diarahkan, gitu loh Pak. Jadi dengan saya katakan di sini itu ya sudah berjalan sesuai apa adanya, hanya saja paparan kepada publik belum, belum termasuk Keterbukaan informasi publik Ya. KIP ya. Dan kebijakan ini kayak penggaris Pak. Saya kalau nyenengan ini lurus ya di bawah lurus ya. Iya. Tapi nyenengan menceng nggak tahu sedikit saja nanti di Bawah. nah, di bawah menceng jauh. Iya. Nah, seperti di negara sekarang ini BST yang 4 tadi itu. Nah, di sini udah perintahkan untuk semua terbagi. Untuk semua terbagi nyatanya nggak terbagi dengan baik. Iya. Ada 14 kategori orang miskin yang harus terbagi. Tapi yang prioritas dulu. Saya pernah berdebat antara BPNT 200 kali 9 sama dengan inilah. Tapi nek JKS Kabupaten cuma 150 tok loh Pak. Yang terima ini loh Pak. Oke. Iya. Nek saya sudah menerima ini, saya nggak menerima Yang BLT. lain. KCA tuh, Iya. aku protes antara murahin. Ini nomor. Nah, apalagi pejabat politis seperti jenengan syarat dengan ada yang namanya kompetitor dulunya. Dan Kalau orang-orang kompetitor dapatnya ini semua protes dia. Aku milih sampean sih Pak. Rame. Aku milih sampean Pak. Seringnya begitu Pak Lurah.
jadi beban pikiran Iya. seperti itu. Nah, kedatangan kami tetap sebagai kontrol dan silaturahim Ya. sekaligus pantauan Pak. Ya. Oke. Barangkali yang disampaikan rekan media ini bisa saya wakili. Kalau kami berbicara yang mutu, nuwun sewu, memang kewajiban kami sebagai pemantau penyelenggaraan negara. Nasihat kita Pak. Oke, luar biasa, Pak. Oke. Jadi pinter. Nggak apa-apa, kami buka konseling Pak Ya. di rumah curhat, Di rumah mana? curhat di kota depan kecamatan Pekalongan Timur, Habib Lutfi. Oh, Semua Semua. hal Pak, ada Pokoknya bidang perkara. tanah, ada loro dan perkoro, iya. sengketa. Nenggonya kan nononya Bisa Pak di pakarnya beliau. Ya, bisa nuwun sewu. Boleh kalau saya tanah ya nggak sombong 95%, kecuali ya ada uang. Maksudnya fair loh. Kalau saya harus ada bukti dulu. Iya. Kalau uang ngeyel kita ajukan ke pengadilan toh. Ya, saya sekarang ada beberapa kasus tanah yang saya ajukan di pengadilan. Barangkali dengan punya case masalah tanah. Habisnya banyak orang. Kita konsultasi dulu Pak. Jangan kami lembaga nggih enggak istilahnya yo sing jenenge wong ana jer basuki mau beyo ya. Artian nanti bisa kita tukar HP permasalahannya bagaimana. Nggih, kalau jenengan yang melaksanakan saya mentranslate kepandian saya ini. Kayak sekarang Pak Lurah ini ada undang-undang ya untuk keterbukaan informasi publik nih yang undang-undang tadi saya sebutkan ini kan undang-undang KIP nih. Oke, jadi Itu kalau sama padat karya ya, kan padat karya modul baru juga itu. Mau hanya terlambat bisa mengetahui. Iya. Tapi saya lihat cuma satu di Wonogiri sampai yang sudah pasang Pak. Ini ada pembukaan jalan itu loh Pak. Iya. Itu kan padat karya, Iya. gitu. Dan itu pun kan saya belum ketemu sama Pak Abi sih, dengan kita baik. Iya. Kalau kantor saya di media besar dengan Mas Tesno di Karanganyar, jadi deket lah. Sedikit ini kita uraikan transparansi pasti sampai ya Pak ya. Sebentar, saya carikan dulu ini ada bagian. Empat media ini Pak. Kalau saya pegang media deteksi Pak sama bibit. Ini Pak, ini papan nama TPK-nya penerima langsung laki-laki dan perempuan, tidak langsung terus ATR miskin gitu. Iya. Ini sejauh saya bekerja di media baru kali ini nama TPK plus kontak HP-nya dikasih. Gitu. Jadi tanpa harus menghadap kepala desa pun yang di lapangan sudah bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tupoksi dia. Dan ini ya warganya tanya, semoga dibaca saja. Lah ini penanggung jawabnya, ini ada TPK, ada PKA, gitu Pak. Sumber dananya dari mana, terus ada rincian semacam ini. Iya. Jadi terurai nanti ada anak Pak ya, analisa evaluasi, ada juga monitoring evaluasi dari kecamatan kan lebih mudah. Ini sampling satu. Di Kajanya ada desa Kutorojo yang mungkin jauh dari pantauan, tapi Pak Lurah dan beserta staf desa itu memajang ini. Oh sama kok pasang Pak, oh iya memang seperti itu sih Mas SOP-nya, karena saya baru. Lah kalau untuk bantuan BLT ini sendiri memang kalau di luar pantauan ada hal-hal semacam yang kami bicarakan hari ini kan mungkin terlebih mungkin yang lepas dari pantauan panjenengan ya Pak, Ya. luput ya. Tinggal nanti kalau kami sih sederhana, kita dari media ini dari Cakrawala, saya dari Pusat, kami hanya konsepnya tulisan. Artian apa yang menjadi pilot project kami dalam pantuan BLT ini, semua desa bersama tinggal materinya terkait apa dulu gitu. Seperti Sengari kemarin ya Pak ya, Pak Lurahnya ke di Sengari itu ada peristiwa instruksi Pak Lurah kepada kadus kepada RT di Frontier. Okay. Setelah diterimakan pagi, sorenya itu Pak RT disuruh Pak Kadus dodok diminta lagi 250. Dan dukuh atau dusun di situ yang ngapunten nih, dulu beberapa ada kepentingan politik yang bukan orangnya Pak Lurah. Akhirnya apa Pak? Gerakan tiba-tiba di situ. Pak Lurahnya lari-lari sampai lari ke kebun, di situ dia tidak bisa menemui warga dan tidak bisa mempertanggungjawabkan itu. Ketemulah dengan media. Jadi bahan materi untuk pemberitaan.
Pak Careknya baru juga dia orang aktivis, kalau sana juga ngomong aku ke berseberangan sama Nurani mas, jujur saya di sini ya pencatat juga, saya membantu kinerja kepala desa dan membawai dari beberapa kaur dan kadus lah, tapi nek versi panjenengan seperti ini silahkan tulis mas, kamu pasrah. Karena saya bekerja juga tongat kendalinya kan penanggung jawabnya Pak Lurah. Pak Lurah bintang tingkat paguyuban desa, bintang tingkat kecamatan Pak, di sidang di situ. Tetap ngeyel tidak dikembalikan Pak. Akhirnya jadi sebuah perkara yang nanti teruji materi. Jadi produk program pemerintah yang baru-baru ini kan tetap ada miss-nya Pak pasti. Tidak mungkinlah 100% berhasil. Hanya nanti tinggal itu polemiknya bisa diminimalisir atau memang dibiarkan membara. Jadi kriteria keberhasilan itu bukan hanya selesai jadi SPJ lah, tapi ada evaluasi mungkin tahunan ya Pak ya. Kalau di DD ada yang namanya Musdes LKPPDes Pak, laporan kinerja pembangunan desa. Karena ini sub kepada PLT ada Musdesus, kami sudah pelajari itu. Jadi kenapa kami kencang membicarakan kaitan untuk papan untuk itu, karena di tempat lain tahu Mulyorejo yang ada Pak Dewannya saja gegernya setengah mati seperti itu Pak. Belum jeda berapa hari Mulyorejo ke sesinya. Terus baru-baru kemarin desa Pasar ya sama seperti sini, letaknya berdekatan dengan kecamatan. Sampai masyarakatnya pakai keranda, sampai bilang birokrasinya mati dan dibalut PR-PR lain. Kalau saya dengar sih masalah lapangan poli ya. Duit orang terus saya mau berita itu Pak. Itu ada 3 titik 700-an Pak. Totalnya. Total 700-an. Banyak minta jaring masyarakatnya itu. Kita malah ditunjuk perangkat desa untuk mendampingi di inspektorat. Karena ada salah satu rekan wartawan itu kan disinyalir menerima. Jadi misal kami kemitraan udah, kami memang rekan wartawan itu memang ada kontrol di lapangan itu, hanya lapangan loh. Terus temuan-temuan akhirnya Pak Lurah ini advertisi lah, maksudnya iklan. Apa salah begitu? Tiba-tiba beliau dicecer kadisnya, dicecer sama inspektorat. Larilah ke kita. Apa hubungannya? Terus inspektorat kan internal tentang perangkat. Inspektorat ini layaknya penyidik, tak seneng ini kan. Aku suka ikung kok. Apa anak buah? Anak buah. Itu kaya penyidik Polres kaya. Terus akhirnya konsepnya kan pembinaan Pak. Iya, tapi tak mau dia kan bukan eksekutor. Bukan duit kan yang dia, akhirnya kan ditunjukkan nih. BT, rekan media kan saya. Ayo tekani. Tanpa undangan kita tekani inspektorat. Nah begitu rekan media diintervensi, terus bikin surat pernyataan segala macam, kami nggak mau. Jadi rekan media nggak mau. Ya uji materikan saja Pak, kan blunder itu. Saya anggap inspektorat gagal. Jujur ya Pak ya, saya masuk di Wonopringgo itu perkara dulu batu pecah dan batu blondos Pak, dicetak gitu Mas Yono sama Pak ya. Jadi saya masuk ke sana itu Pak Lurah sudah sangat pandai dan berpengalaman karena mantan lembaga ya. Yang penting kan garapanku diperiksa inspektorat Mas. Masalah bobrok, masalah ambruk itu faktor alam. Yang kecil-kecil aja. Jadi apakah dengan LHK inspektorat itu bisa menyelamatkan desa dari segi kesalahan Pak? Tidak. Saya praktek lihat di lapangan yang arah rumah Panjangan saja ada SD, nikung ke sana itu bangunannya roboh. Itu blunder semua. Dan saya sebelum bikin berita ini, ngapunten Pak Lurah saya izin panjenengan karena jenengan berbahasa inspektorat yang salah. Ini saya tulis Pak, saya rangkum, saya tulis. Sebelumnya saya ke PU dulu uji materikan bahwa pemasangan talut ini 70-30 ini memang speknya harus bagaimana. Kalau blunder semua daya rekatnya kurang Mas. Nah kalau desa dengan mutu, mungkin kalau ada pendampingannya dari konsultan pasti tahu lah. Adu anmolan 1, 2, 3 Mas, sekian. Nah pengadaan batunya kan jadi masalah Pak. Terkadang ngapunten nih Pak, beli lewat supir. Supir nggak mungkin punya NPWP. Yang harusnya lelang terbuka lewat UD, pajaknya ikut UD, pajaknya ditanggung desa. Nah tukunya blondos, kan nggak kena pajak Pak. Kalau tukunya batu pecah kena pajak. Di situ harus saya tulis. Inspektoratnya geger, Pak Lurah tunda.